Welcome to my channel, Aditya Siregar, dan di video kali ini aku mau bahas soal respons-respons dari Writing for Wellbeing yang udah dilakuin di batch pertama kemarin, itu bulan Agustus 2024. Nah, aku mau bacain komen-komen ya, atau feedback dari teman-teman yang udah ikutan si WWB ini. Dan juga barangkali nih kamu belum tahu, gitu, masih bingung apa sih WWB atau Writing for Wellbeing ya, Writing Experience yang mau aku adain nanti di Januari 2025. Nah, aku mau coba ngejelasin dulu. Jadi WWB itu atau Writing for Wellbeing itu merupakan writing experience ya, yang aku desain supaya kamu mau membuat sebuah kebiasaan atau supaya kamu punya ya sebuah kebiasaan, yaitu menulis. Untuk apa? Supaya bisa menimbulkan atau numbuhin nih kesadaran terhadap diri sendiri, atau istilahnya itu self-awareness ya. Kenapa self-awareness itu penting? Kenapa kita tuh perlu punya yang namanya self-awareness ya? Karena coba bayangin gini teman-teman, kamu dandan ya, pakai baju rapi apa segala macem, terus kamu mau berangkat interview kerja. Oke, kamu udah pakai baju yang bagus, udah pakai sepatu yang bagus, udah nyisir, udah rapi segala macam, udah nyiapin banyak hal, ya. Terus kamu berangkat nih. Tapi selama di jalan itu kamu karena naik kendaraan umum, naik bus, naik angkot, ya, itu ada aja ya kejadian. Kayak misalnya nabrak orang lah lagi di bus, terus angin segala macam, polusi. Nah, begitu sampai tempat interview kerja, di situ nggak ada cermin sama sekali. Di situ nggak ada cermin, kamu nggak bisa ngaca nih apa yang terjadi sama diri kamu, ya. Kamu tadi sepanjang jalan itu sudah kena apa aja, muka kamu kayak gimana, itu nggak ada cermin sama sekali, kamu jadi nggak tahu. Kemudian kamu dipanggil interview kerja, masuk tuh wawancara, terus interviewernya tiba-tiba ketawa, ngetawain kamu gitu. Apa nih, ada apa nih gitu. Kamu pasti nggak akan nyadar dong, ini kenapa sih, ada apa sih? Ada apa denganku, what's happening to me? Kenapa lu ngetawain gua? Ini mau wawancara kerja loh. Gitu kan. Ternyata pas sudah beres interview nih, ya selama interview kamu merasa gak nyaman, merasa gelisah segala macem gitu ya. Pas beres interview kamu pulang, kamu ngaca ya, ternyata rambut kamu acak-acakan misalnya, ternyata ada cabai nempel di mulut ya, ternyata kancing kamu kebuka, atau misalnya macem-macem lah gitu. Nah, self-awareness itu ibaratnya cermin gitu. Banyak hal yang terjadi sama diri kita, banyak hal yang terjadi di luar kendali, di luar kesadaran kita, itu ngaruh ke diri kita. Tapi kita lupa berefleksi, kita lupa introspeksi, jadinya kita jalan nih hidup ya jalan aja gitu. Tanpa punya tanpa memberikan waktu atau punya alat ya, supaya kita bisa mengevaluasi apa yang terjadi sama diri kita. Nah, kalau kamu mungkin terbiasa introspeksi, terbiasa buat self-talk, mungkin itu akan lebih mudah ya. Kamu bisa ngebayangin, kamu bisa misahin diri kamu sebagai subjek dan diri kamu sebagai objek. Tapi, mungkin ada orang-orang yang belum terbiasa. Mungkin kamu yang nonton video ini juga belum terbiasa melakukan itu semua. Makanya aku mendesain sebuah workshop ya, writing experience yang ngebantu kamu buat itu. Buat in touch, supaya kamu tuh bisa ya kasarnya ngaca gitu, punya alat, punya cermin supaya kamu bisa berkaca terhadap apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Nah, itulah Writing for Wellbeing. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke yang pertama. Oke. Dari Kak Farah, kata Kak Farah, dia dapat insight baru tentang keajaiban menulis. Diingatkan juga selain untuk berterima kasih pada diri, minta maaf juga sama diri. Buat yang baru pertama kali ngerasain sensasi rilis lewat tulisan, pasti ini ngebantu banget. Buat yang udah tahu, ini jadi penguat banget menurutku. Jelaskan juga secara teorinya kenapa nulis itu bikin kita rilis emosinya. Makasih banget Kak Farah udah ngasih insight ya, ngasih feedback.
dan komentar gitu. Betul, jadi kalau Kak Farah bilang ini dapat insight baru tentang menulis, karena mungkin banyak orang termasuk aku dulu juga ya, menganggap nulis itu ya cuma nulis aja. Nulis itu hanya sebatas kayak copywriting, content writing ya, dan writing lain yang hubungannya tuh keluar, output untuk iklan kalau copywriting ya, content writing untuk SEO, misalnya script writing untuk menulis. Padahal nulis juga punya, meskipun ada outputnya, tapi outcome-nya itu dampaknya bisa juga ke dalam loh. Karena tadi kalau kita bisa menjadikan nulis sebagai sebuah alat ya, untuk mengevaluasi diri, kita bisa dapat insight apa ya? Insight yang mungkin kita juga belum tahu tentang diri kita sebelumnya. Terus ada dari Kak Lutfi. Kata Kak Lutfi, bisa lebih leluasa untuk menyalurkan perasaan yang sedang dirasakan. Terus dengan adanya program ini, sungguh sangat membantu memberikan stimulus bagi individu untuk terus bisa jalan tanpa harus pergi jauh. Cukup dengan menuliskan perasaan yang sedang dirasakan, sebebas mungkin sampai kita bisa senyum dan sedih sendiri, yang tentunya bikin mood bisa kembali membaik. Cuman ini ada kritiknya nih, mohon untuk tidak diadakan setiap hari dalam 1 minggu, dan mohon diadakan kembali karena teman saya pun sudah menanti. Oh, oke, siap. Thank you. Oke, kalau kata Kak Lutfi bisa lebih leluasa menyalurkan perasaan dan juga membantu memberikan stimulus untuk bisa pergi jalan, untuk bisa jalan tanpa harus pergi jauh ya, untuk menyalurkan perasaan, cukup dengan menulis ya. Mungkin karena ada hubungannya dengan ya salah satunya mungkin kan Kak Lutfi ini laki-laki ya. Jadi ada hubungannya juga dengan topik yang lagi ramai belakangan ini ya, laki tidak bercerita. Sebuah konstruksi sosial yang membuat laki-laki itu seolah-olah tidak punya perasaan, seolah-olah tidak butuh tuh mengekspresikan diri, tidak butuh untuk bukan tidak butuh ya, atau dianggap lemah ketika dia bisa vulnerable terhadap dirinya sendiri gitu. Makanya dengan nulis ini, Kak Lutfi ini bisa leluasa gitu ya, menyalurkan perasaan. Mungkin karena selama ini juga banyak mendem, mungkin selama ini juga tidak terbiasa, ya kaku kan kalau leluasa ya pasti kaku ya lawannya. Kaku untuk mengekspresikan diri, ya karena mungkin tidak terbiasa kalau ngomong. Makanya ketika difasilitasi lewat tulisan, beliau lebih leluasa. Dan ini yang menarik teman-teman, ketika nih ya, kita ini mencoba untuk self-aware, ada 2 pilihan nih biasanya. Kita mengevaluasi diri atau kita lari. Karena ketika kita mencoba untuk self-aware, ada kemungkinan apa yang kita lihat, ya, kita melihat diri kita ini, kita nggak suka. Ada gap yang jauh gitu ya, antara idealnya kita dan aktualnya kita kayak gimana. Sehingga, aduh nggak nyaman, ya udah lari aja. Atau ya udah, face it, evaluate. Nah, nulis itu ngebantu kita untuk in touch. Kita bisa ngelihat sejauh mana kita tuh mampu berinteraksi dengan diri kita sendiri, ya. Mampu untuk mengevaluasi diri kita sendiri, ya. Sampai tadi tahap ke vulnerable dan ujung-ujungnya bisa acceptance. Terus ada Kak Maisyah. Alhamdulillah dengan mengikuti program WWB, jadi lebih kenal diri sekitar dan jadi lebih memaknai. Bahkan tanpa sadar banyak hal-hal baik yang kita suka dan yang tidak. Ternyata semua itu memiliki makna. Hanya saja karena kita gak punya ilmunya, jadi gak paham atas itu semua. Ternyata dari menulis kita bisa dapat banyak ilmu baru, sederhana tapi ngena banget. Terima kasih banyak Kang Adit, Teslama, dan Sintesa. Wah, ini juga terima kasih banyak Kak Maisha ya. Yang mau aku highlight adalah ternyata semua itu hanya karena kita gak punya ilmunya, jadi gak paham atas itu semua. Nah, salah satu kebutuhan manusia itu kan making sense the world ya. Kita tuh punya kebutuhan untuk membuat semuanya masuk akal. Misal, ketika kita lagi datang ke restoran langganan, ya kan? Datang ke restoran langganan, pesan nasi goreng, pesanan pertama enak, terus minggu depan datang lagi enak, minggu ketiganya nggak enak. Apa ya yang bikin nggak enak? Kok bisa sih? Padahal kemarin-kemarin enak. Nah, itu kan upaya untuk making sense gitu. Kok bisa sih 2 kali kesini enak, yang ketiga enggak? Gitu. Kita kan mencoba untuk making sense, sampai akhirnya dapat common sense. Mungkin chefnya ganti, mungkin kokinya ganti, atau segala macamnya sama ke diri kita juga. Ketika ada sesuatu yang aneh atau yang ada hal-hal yang tidak bisa kita olah dengan pikiran kita gitu ya.
kita akan coba making sense. Kok aku misalnya gagal terus ya, misalnya interview kerja. Kok aku, nah pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan yang menuntut jawaban, menuntut penjelasan dan proses. Dan untuk bisa menjelaskan itu kan kita butuh proses ya. Nggak bisa tiba-tiba diam, kenapa ya gini ya, kenapa ya gitu ya. Tanpa kita tuh gerak, gitu, mencari tahu. Menulis juga merupakan sebuah proses pencarian itu. Proses making sense gitu. Kenapa ya, tulis sampai akhirnya kita bisa lebih make sense gitu. Lebih membuat semuanya masuk akal gitu. Membuat diri kita lebih masuk akal. Terakhir, dari Kak Intan. Menulis bisa membawa kita menggali lebih dalam dan kita jadi lebih memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan. Prompt-promptnya bagus, jadi bisa menggali diri lebih dalam. Makasih banyak Kak Intan. Ya, prompt juga, prompt atau pemantik atau pertanyaan kan didesain untuk kita tuh bisa ngegali. Jadi termasuk di WWB yang sekarang, prompt ini aku desain banget, aku pelajari banget literatur di baliknya, supaya ketika pertanyaan ini diajukan, itu tuh bisa menggali informasi yang spesifik gitu ya, sesuai dengan purpose dari si Writing for Wellbeing kali ini, yaitu menyadari dan mengenali diri. Jadi kalau kamu tertarik dan penasaran mau join, boleh banget, masih dibuka pendaftarannya. Bisa langsung ke sintesawellness.com atau klik link yang udah aku simpan di bio. Sampai ketemu di bulan Januari nanti, insya Allah. Segitu aja dulu video kali ini. Aku Aditya Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.